Saya Adam Rizky Permana akan membawakan sebuah presentasi kuliah sekaligus tugas saya. Dimohon teman-teman Radio Daring minta partisipasinya ya untuk membantu tugas kuliah saya ini. Saya akan mempresentasikan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi yang teman-teman belum tahu tentang apa itu, di sini saya akan menjelaskan ya. Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam rangka janji politik pemberian kemerdekaan tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zunge Tosakai atau BPUPKI yang dilantik oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Sidang BPUPKI 1 mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang ini dipimpin oleh Mr. atau Tuan Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 asas dasar untuk negara Indonesia yang mereka idam-idamkan, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan undang-undang Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan itu tercantum 5 dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 beliau mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya diusulkan 5 hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka dengan rumusan sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar negara ini beliau usulkan agar diberi nama Pancasila. 5 prinsip dasar negara ini kemudian diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, kebangsaan. 2. Sosio-demokrasi, mufakat. Dan 3. Ketuhanan. Kemudian trisila diperas menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional anggota BPUPKI mengadakan pertemuan yang membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. 9 tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Habikusno Tukosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Ki Ham Wahid Hashim, dan Mr. Muhyamin. Setelah mengadakan pembahasan, disusunlah sebuah piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPU PKI 2, 14 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang yang kedua ini terdapat keinginan untuk mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk panitia perancangan undang-undang yang melaporkan hasil pertemuannya, termasuk pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya, apa sih isinya? Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Dr. Muhammad Hatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPU PKI, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut. 1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia. 2. Sebagai pembentuk negara. Dan ketiga, menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara pokok, kaidah negara fundamental. Hanya bangsa yang berani nasibnya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal, abadi. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Teks proklamasi yang berisi tentang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melalui beberapa tahap. 1. Perlawanan terhadap penjajahan Barat sebelum tahun 1908. 2. Perjuangan dengan menggunakan organisasi. 3. Perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme. Dan keempat, perjuangan melalui taktik kooperasi dan non-kooperasi. Kelima, perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia, yang bermakna bahwa selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan baru yang membawa dua akibat. 1. Lahirnya atas hukum Indonesia dan sekaligus dihapusnya tata hukum kolonial yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma atau aturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negaranya. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang terdiri dua bagian.
yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh undang-undang. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945 yang meliputi melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Teman-teman sekalian, saya Adam Rizky Permana. Kira-kira seperti itu pada zaman dulu proklamasi terbentuknya dari zaman Soekarno, presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno dan wakil presidennya Muhammad Hatta. Saya Adam Rizky Permana. Terima kasih atas yang menonton. Semoga mengerti dan memahami penjelasan saya tadi. Dan semoga bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri. Adam Rizky Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.